Nah, kemudian pertanyaan dari Bu Arita Herawati. Pak Eko mau tanya, bila ada orang tanpa DM, menderita glukoma, apakah nafas glukoma bisa bermanfaat? Apakah makanan PMB juga harus dilaksanakan? Atau makanan ada orang, khusus untuk orang yang non-DM? Saya selalu mengatakan, Bu, yang namanya glikasi akan terjadi walaupun terjadi pada orang-orang yang non-DM. Glycation, selama orang itu masih menjadi pemakan karbohidrat, maka akan terjadi glikasi tubuhnya. Cuman bedanya terjadinya antara orang yang tidak DM dengan orang-orang DM, tentu saja kualitas glikasinya berbeda. Kualitas orang DM, wah itu habis-habisan. Semua sumber daya dan juga kekuatan kita, bahkan kemampuan kita itu akan hilang semua. Karena glikasi yang terjadi pada orang DM. Karena DM terjadi besar-besaran. Inflamasi di seluruh tubuhnya. Nah, untuk orang non-DM, karena dia, sekali lagi, batas gula yang disepakati oleh kedokteran atau dibatasi oleh kalangan medis dan kesehatan, itu kan adalah sebuah patokan saja. Tapi sekali lagi kita juga sepaham bahwa setiap orang itu berbeda-beda batasnya. Kenapa kita membuat satu batasan, misalnya gula darahnya 100, apabila lebih dari 100 maka orang akan begini, apabila gula di bawah 100 maka akan hipoglikemia, kalau di atas itu bisa hiperglikemia. Tapi sesungguhnya manusia itu punya batasnya sendiri-sendiri. Tiap orang sangat unik, sama kayak sidik jari. Tidak ada dari 7 miliar manusia di dunia ini yang sidik jarinya sama. Tidak pernah ada. Tidak ada pernah yang identik. Kalau andai kata ada persamaan, dibuat itu supaya hanya sebuah acuan. Misalnya gula darahnya rata-rata orang adalah di bawah 100 itu baik, apabila di atas 100 masuk tidak baik. Nah, lalu bagaimana lalu kita untuk memperlakukannya? Pola makannya sudah pasti. Makanan yang mengandung karbohidrat diturunkan sampai ke angka 20% itu. Agar proporsi yang seharusnya tubuh lakukan normal. Misalnya begini, kalau andai kata kita mengerti bahwa pola makan kita itu sebenarnya hanya membutuhkan zat tenaga, zat pengatur, dan juga zat pembangun, kan kita tahu proporsinya. Sebenarnya tenaga tidak perlukan banyak. Tenaganya 20% saja, itu sudah memberikan kehidupan banyak manfaat buat tubuh manusia. Protein, ya karena tubuh kita terbuat dari protein, ya diperlukan zat pembangun agar bisa mengganti terus-menerus protein-protein kita yang rusak dan kemudian atau mati, apoptosis itu dengan sel-sel yang baru. Bagaimana bahannya? Ya bahannya harus dengan protein juga. Jadi masalahnya kita semua masih mencampur adukan bahwa kalau andai kata makan karbohidrat, maka tubuh kita akan terbangun dengan seharusnya. Enggak. Tenaga hanya untuk membuat kita bisa melakukan aktivitas, bisa melakukan suatu kegiatan dan sebagainya. Tetapi untuk itu ya, tanggung jawab dari sumber tenaga, makanan karbohidrat, sumber tenaga kita. Nah, protein itu pembangun, tanggung jawabnya. Pengaturnya ada vitamin. Saya pikir kan bisa dengan jelas ya. Jadi kalau andai kata orang glukoma, ya dia otomatis harus dipembangunnya dan pengaturnya diperbaiki, diperbanyak, dan kemudian karbohidrat disedikitkan. Karena masalah perut kita terbatas. Perut kita terbatas. Jadi dalam satu komposisi makan dalam satu menu, memang harus sudah diatur menunya. Ini yang untuk kita gunakan untuk membangun, ini kita pengatur, dan sekian cukup untuk sumber tenaganya. Ya. Tidak ada makanan khusus untuk orang diabetes, cuma pengaturan komposisi saja, Bu Arita.